Seperti halnya di sidang-sidang kabinet. Saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet, mungkin saya ikut ngeritik. Pada awal tahun 2023 sudah selesai dan hasilnya akan diserahkan kepada Presiden. Bodoh, selalu blak-blakan. Ini tanggapan Mahfud MD melihat kasus di Indonesia. Bulan lalu Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah menutup kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu. Mahfud menyebutkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan proses yudisial yang tidak bisa dihapus. Menurut Mahfud, tinggal bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung melengkapi barang bukti kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, mengenai perkembangan pelaksanaan tugas tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu, sekarang sudah sampai pada tahap finalisasi dan insya Allah pada awal tahun 2023 sudah selesai dan hasilnya akan diserahkan kepada Presiden. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ada 13 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum diselesaikan, yaitu peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari 1989, peristiwa Trisakti, serta peristiwa Semanggi 1 dan 2. Kemudian, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa Wasior Wamena, peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi tahun 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, peristiwa Jambu Kepok tahun 2003, peristiwa Rumah Gedang 1989 sampai 1998, dan kasus Paniai 2014. Insya Allah pekerjaan PP HAM ini akan selesai tepat waktu. Mahfud MD mengatakan tugas dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu kini dalam tahap finalisasi. Insya Allah pekerjaan PP HAM ini akan selesai tepat waktu. Targetnya awal 2023 tugas tim PP HAM selesai sehingga hasilnya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Tentunya ungkapan tersebut membuat panik semua orang. Namun tidak sampai situ saja, sebagai Menko Polhukam Mahfud MD selalu saja ikut serta menangani beberapa kasus yang sedang heboh di Indonesia. Karena sampai sekarang sudah 38 orang dibebaskan. Buktinya tidak cukup untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM masa lalu. Tak terkecuali cibirannya yang mengatakan jika mantan Menko Kemaritiman bodoh dan selalu bertindak ngawur. Ada apa sebenarnya? Tudingan itu dilontarkan Mahfud di media sosial Twitternya @mahfudmd menjawab pertanyaan Rizal Ramli terkait persoalan Perpu Cipta Kerja. Bukan tanpa alasan, Mahfud mengkritik Rizal seperti demikian. Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja itu dibuat oleh pemerintah karena situasi ekonomi global. Ini saya bicara dunia global seperti halnya di sidang-sidang kabinet. Saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet, mungkin saya ikut ngeritik. Tudingan itu bermula ketika Rizal Ramli mencuitkan potongan pernyataan yang diduga dilontarkan Mahfud soal malaikat yang masuk lingkaran kekuasaan bisa menjadi iblis. Di akun Twitter pribadinya @ramlirizal, Rizal menciutkan hal tersebut menyikapi pernyataan Mahfud terkait Perpu Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja yang ada oleh DPR, oleh MK harus diperbaiki. Mahfud kemudian menjelaskan maksud pernyataan malaikat akan menjadi iblis bila masuk ke sistem Indonesia. Itu diucapkannya di masa lalu dalam konteks evaluasi sistem pilkada. Sebab menurutnya,
Sistem yang ada mendorong kandidat untuk melakukan tindakan korupsi. Ucapan Mahfud yang menjadi pemberitaan media massa itu dilontarkannya saat masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK pada 2012 silam. Dihubungi terpisah, Rizal Ramli tak ambil pusing dianggap Mahfud sebagai sosok yang ngawur dan bodoh. Ia hanya mengatakan tak perlu meladeni tudingan Mahfud tersebut. Rizal lantas menyindir Mahfud yang notabene-nya mantan Ketua MK justru melemahkan putusan MK soal UU Cipta Kerja. Ini seiring terbitnya Perpu Cipta Kerja untuk menggugurkan status inkonstitusional bersyarat yang ditetapkan oleh MK.